Halo pemirsa, lakukan gaya hidup ini agar kalian terhindar dari diabetes. Yang pertama, jaga pola makan. Ya, lebih banyak makanan sayur-sayuran, kurangi makan karbohidrat, jangan ngemil yang aneh-aneh seperti makan goreng-gorengan, tepung-tepung, roti, cemilan seperti kue-kue, biskuit. Perbanyak makan buah-buahan dan perbanyak makan buah-buahan yang sehat seperti apel, pir, jeruk, alpukat, dan buah naga. Hindari semangka atau nanas. Kemudian lakukan aktivitas yang sehat, olahraga kurang lebih 30 menit dalam satu hari, kurang lebih 150 menit dalam satu minggu. Lakukan gaya tidur yang sehat, kurang lebih 7-8 jam per hari, kurangi konsumsi alkohol, jangan terlalu banyak merokok, dan jangan lupa cek gula darah kalian secara berkala. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini risiko diabetes tipe 2 pada orang-orang yang usianya masih sangat muda, usianya produktif, yang harusnya masih ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan gimana cara mengatasinya, bisa sembuh nggak ya? Itu pertanyaan banyak orang ya kalau ngomongin seputar penyakit diabetes, terutama diabetes tipe 2. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Timotius Richard SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dok, kita lanjut lagi. Diabetes. Kita secara umumnya dulu ya, diabetes itu penyakit yang seperti apa sih? Kenapa disebut dengan gula? Apakah di tubuh kita itu banyak gulanya sehingga kita dirubungin semut gitu dok? Karena kan selalu orang lebih kayaknya terutama orang-orang yang bahla ya, orang-orang laula gitu ya, itu sebutnya penyakit gula. Kenapa hubungannya diabetes dan gula gitu? Ya, karena memang untuk diabetes secara umum ya, kita selalu menilai kadar gula darah di dalam tubuh kita. Okay. Jadi mungkin itu kenapa orang-orang awam menganggapnya itu sebagai penyakit gula. Ya, tapi kalau untuk diabetes sendiri itu sebenarnya tipenya ada banyak. Ada banyak ya. Sekarang secara besar sebenarnya 4, tapi sudah ada diabetes tipe 5 yang terbaru. Jadi sekarang ada 5 besar lah grup tipenya. Diabetes tipe 1 itu diabetes yang karena autoimun, biasanya pada anak-anak ya, karena memang pankreasnya rusak, jadi nggak menghasilkan insulin. Diabetes tipe 2 ini yang terjadi biasanya pada usia-usia produktif ya, lanjut. Ini karena adanya resistensi insulin dengan penurunan kadar insulinnya. Bisa terjadi dua-duanya, mana yang terjadi duluan ya. Yang ketiga adalah diabetes pada kehamilan. Ini biasanya gula darahnya naik, ya udah mulai naik di kurang lebih masuk di minggu ke-24 ke atas. Terus diabetes lain-lain, ini biasanya diabetes yang tipe-tipe khusus karena obat, karena penyakit tertentu, atau karena tipe lain yang tidak masuk ke diabetes tipe 1 dan tipe 2. Dan terakhir diabetes tipe 5. Ini diabetes yang terjadi karena malnutrisi pada orang-orang yang kurang gizi. Kalau kayak yang diabetes waktu hamil, masuknya mana dok? Ya, jadi itu masuk yang diabetes yang nomor 3 tadi, diabetes pada kehamilan. Pada kehamilan. Ya, gestasional diabetes kita ngomongnya. Iya. Oke, nah sekarang kita kalau ngomongin yang tipe 2 nih. Ini kan jadi kayak, kalau tipe 1 karena mungkin kayak bawaan kali ya dok ya, atau karena ya autoimun dan lain sebagainya tadi sudah disebutkan. Nah kalau tipe 2, ternyata ada tipe 3, 4, dan lain sebagainya gitu. Orang pikir cuma ada 2 dok, ternyata ada 5 gitu ya. Nah kalau yang tipe 2 ini sendiri, ini tipe yang seperti apa? Maksudnya kayak kondisinya, kalau kayak yang tipe 1 kan memang dia seumur hidup katanya, karena bawaan juga. Ya. Kalau itu kayak udah nggak bisa dijelaskan ya, karena udah ya born that way gitu kan. Tapi kalau yang tipe 2? Kalau tipe 2 ini dia memang lebih ke arah tubuh kita sudah tidak bisa menggunakan gula darah lagi, gula. Jadi gulanya nggak bisa dipakai di tubuh kita. Jadi ada yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Jadi tubuh kita tuh resisten terhadap insulin, jadi kita tidak bisa menggunakan gula sebagai energi. Jadi numpuk gulanya di dalam darah, di sirkulasi, nggak masuk ke otot, nggak masuk dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah ngomongin insulin nih dok, ini kan satu terminologi mungkin yang sering orang dengar, cuman nggak ngerti kayak resistensi insulin ya udahlah gitu ya. Nah sebenarnya insulin itu apa? Terus kemudian ada di mana dan fungsinya di tubuh itu apa sehingga kok orang-orang diabetes itu terjadi resistensi insulin gitu? Ya. Insulin itu sebenarnya diproduksi sama tubuh kita secara alami, diproduksi sama pankreas. Nah, yang terjadi itu adalah normalnya insulin itu akan dipakai sebagai transportasi si energi untuk masuk lah, gula untuk masuk ke dalam sel. Jadi shifting masuk. Nah, ketika itu nanti gula akan dipakai sebagai bahan baku energi lah, bensin untuk sel itu bekerja dan lain-lain. Nah, yang terjadi di dalam tubuh itu adalah si tubuh kita itu bukannya nggak punya insulin,
Tapi tubuh kita itu tidak bisa menggunakan si insulin untuk masukin gula ke dalam tubuh kita. Jadi ya intinya nggak jalan aja. Padahal kadar insulinnya mungkin masih dalam batas yang oke, normal gitu. Tapi memang dalam tubuh kita aja yang sudah nggak bisa menggunakan. Gitu. Nah itu apa penyebabnya? Kenapa sih insulinnya nggak bisa bekerja? Banyak faktor. Bisa dari masalah metabolik, bisa dari tubuhnya kita sendiri, metabolisme, dari penyakit-penyakit tertentu dan lain-lain, sehingga menyebabkan gula darah kita itu naik. Nah, kalau misalnya kita nanya masalah penyebab, kita biasanya akan evaluasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bisa dari genetik, bisa dari autoimun. Itu biasanya kalau pada usia muda nih, pas nih kita lagi ngomong soal usia muda. Kalau dia masuknya ternyata di keluarga ada yang sudah pernah kena, ring 1 lah ya kita ngomongnya, berarti saudara orang tua lah ya. Saudara orang tua ada yang memiliki diabetes, atau mungkin ada riwayat gangguan autoimun ya, atau misalnya defek genetik yang kebetulan diperiksakan karena ada keluarga yang mungkin gulanya tinggi di usia muda. Ya biasanya sebelum usia 25 lah kurang lebih, atau memang dari kecilnya setelah di screening ternyata gulanya tinggi. Nah itu agak sedikit berbeda dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu dalam tanda kutip ya, kalau kita ngomong secara bahasa umum, ya tubuh tiba-tiba udah nggak bisa pakai gula aja. Karena apa? Entah itu intake-nya berlebih, sedentary lifestyle, ya badannya gemuk misalnya, ya itu juga bisa menjadi salah satu faktor juga. Nah, berarti kalau kayak genetik ya dok ya, kan agak berat ya kalau ngomongin genetik karena ya udah terlahir seperti itu kan gitu. Nah kalau genetik itu dalam artian kayak orang nih makan kan selalu identiknya kalau kelebihan gula atau resistensi insulin, oh berarti harus diatur makannya dok. Kan ada orang dok yang mungkin makannya sedikit tapi karena genetik akhirnya gulanya produksinya berlebih atau betul. gimana? Bisa seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin genetik ya, kalau pada usia yang muda dulu nih ya, ada yang namanya MUDI. Jadi dia itu kita ngomongnya ada kelainan genetik ya, satu atau beberapa genetik yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan gula lagi. Gitu. Jadi memang kondisi tubuhnya itu ada defek lah dalam tanda kutip. Nah itu biasanya kita akan kasih tuh obat khusus ya obat diabetes lah ya, dia nggak akan sampai pakai insulin. Nah itu biasanya dia muncul kurang dari usia 25 tuh, waktu kecil dia biasa-biasa aja, nggak masuk kriteria DM tipe 1 lah intinya. Nah itu juga bisa muncul seperti itu, tapi dia nggak masuk DM tipe 2. Oh gitu? Ya. Oke. Jadi agak sedikit berbeda. Ada juga yang karena autoimun, nggak masuk seperti DM tipe 1, tapi dia masuknya autoimun juga, ada namanya LADA. Nah itu juga dia pada usia-usia yang ya adolescence lah, di 25 ke atas gitu. Nah tapi dia berbeda dengan DM tipe 2. DM tipe 2 itu biasanya lebih ke arah yaitu resistensi insulin tadi gitu. Jadi pokoknya tubuh nggak bisa pakai gitu. Tapi kalau dilihat defek genetik dan lain-lain nggak ada. Oh, berarti sebenarnya si insulin nggak bisa bekerja itu karena mungkin over dari si gulanya atau defek di insulinnya juga? Insulinnya normal. Oh normal? Normal. Jadi kalau misalnya ditanya, oh lo insulinnya kan nggak kenapa-napa. Iya betul, nggak kenapa-napa. Tapi tubuh kita yang udah nggak bisa pakai. Jadi caranya gimana? Ya kita sensitifkanlah tubuh kita. Dengan cara apa? Pakai obat atau olahraga. Nah ini yang mungkin banyak yang nggak ngeh kalau ternyata olahraga itu dapat meningkatkan resistensi insulin. Memperbaiki sensitivitas insulin. Oh gitu. Oke. Nah jadi jangan malas berolahraga ya. Betul. Gerak aja dulu. Iya. Oke nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar risiko dari penyakit diabetes tipe 2 pada orang-orang yang masih usia muda, dewasa, produktif lah ya, masih gencar-gencarnya bekerja dan lain sebagainya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.idtv. Kita masih bersama dengan Dr. Timotheus Richard, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, dok. Ini tuh saya jadi ingat ya ngomongin diabetes tipe 2 itu dulu kan ada satu iklan tuh yang udah ikonik banget ya. Papanya kena diabetes, anaknya juga. Nah kalau ngomongin tipe 2 itu tadi kita sempat ngomong masalah genetik ya. Tapi kalau ayahnya, terutama ayah nih ya,
terus diabetes, anaknya udah pasti dicap, wah ini diabetes tipe 2 juga nanti ini udah pasti kan nurun dari orang tuanya gitu. Nah, secara genetik apakah ini jadi curse quote and quote gitu ya, bahwa orang yang silsilah keluarga yang di atasnya, terutama ring satunya ada diabetes, anaknya juga pasti? Kalau pasti belum tentu. Jadi kita selalu ngomongnya risiko. Oke. Jadi karena kita nggak mungkin ngecap seorang pasien orang sehat itu nanti kedepannya akan terjadi diabetes. Cuman karena ring satunya ada yang diabetes. Jadi kita selalu bilang risiko. Jadi pada pasien-pasien yang sehat, jika memiliki risiko disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi itu adalah dalam tanda kutip waktu untuk screening. Nah, kalau biasanya kita nggak akan bilang, oh iya Bapak kemungkinan besar pasti akan jadi diabetes nih, karena orang tuanya diabetes gitu ya. Kita nggak akan ngomong gitu, kita akan selalu ngomong, Pak mungkin sudah waktunya nih Bapak melakukan screening, karena ada di keluarga Bapak yang memiliki diabetes gitu. Biasanya kalau pasiennya agak overweight ya, kalau kita ngitung body mass index atau indeks massa tubuh di atas 23, itu biasanya di atas 18 tahun kita akan langsung minta screening kalau ring satunya udah ada yang kena diabetes. Yang di screening ya pasti di gula darah puasa 2 jam setelah makan dan HbA1c. Nah itu biasanya kita minta screening. Dan pemeriksaan lainnya tuh lipid profilnya, kolesterolnya, asam uratnya, fungsi ginjal, fungsi liver, itu juga kita akan cek. Nah kalau misalnya ternyata dia aman, biasanya kita 3 tahun lagi aja. Per 3 tahun lah boleh, per 3 sampai 5 tahun kita cek lagi. Tapi ketika dia masuk ternyata gula darahnya udah dalam tanda kutip warning, kita masuk dalam kondisi prediabetes ya, kita akan minta annually atau per tahun untuk dicek. Gitu. Di titik mana akhirnya kayak, wah ini dari 3 tahun ke annual setahunan, terus kemudian di setahun, wah ini udah lampu kuning ya, atau bahkan lampu merah gitu dong? Ya kalau lampu merah berarti udah diabetes ya mungkin ya. Kalau lampu kuning ya kita langsung modifikasi gaya hidup pasti, lifestyle. Dan kita akan lihat dulu seberapa berat kondisi prediabetesnya. Karena ada kondisi prediabetes yang memang bisa kita kasih obat tertentu untuk mengontrol si kadar gulanya supaya nggak berlanjut ke diabetes. Nah tapi kalau misalnya bisa dikontrol dengan lifestyle, ya udah bagus banget gitu. Yaitu annually per tahun. Oke. Nah sebelum akhirnya orang mau berusaha disiplin dengan gaya hidupnya gitu ya, itu kan tadi dokter menyebutkan screeningnya gitu ya. Nah screening itu sendiri kan berarti kayak ada batasan nggak sih dok, dalam artian kayak angkanya ketika dicek ini gula darah yang normal orang ini berapa gitu ya. Jadi kalau saya punya patokan selalu 3. Gula darah puasa ini adalah nggak ada intake kalori selama 8 jam, 2 jam setelah makan. Idealnya itu dilakukan dengan tes gula ya, disuruh minum gula 75 gram, ya kemudian dicek 2 jam kemudian. Yang terakhir adalah HbA1c. HbA1c ini adalah pemeriksaan darah dalam tanda kutip, darah yang gula yang nempel di dalam sel darah merah lah, di sekeliling sel darah merah. Nah, kalau untuk orang sehat, gula darah puasa itu harusnya di bawah 100. 2 jam setelah makan di bawah 140. HbA1c di bawah 5,7. Kalau ini tiga-tiganya salah satu, pokoknya kalau salah satu ada masalah berarti ada masalah. Karena dari kriteria penentuan seseorang diabetes atau prediabetes kita pakai bukan dan tapi atau. Jadi salah satu. Dan kalau misalnya dia diabetes, itu gula darah puasanya di atas 126. Gula darah 2 jam setelah makannya itu di kisaran di atas 200 atau 180, 200 deh ya. Kemudian HbA1c di atas 6,5. Kalau salah satu ada gangguan ya sudah diabetes. Dan yang satu gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu tuh random, secara random aja diambil gulanya. Tapi harus diikuti dengan adanya gejala klinis biasanya. Jadi sering haus, sering minum, atau penurunan berat badan yang nggak bisa dijelaskan. Nah kalau kayak gitu udah diabetes. Nah di antaranya yang tadi ya berarti gula darah puasa di antara 100 sampai 126, gula darah 2 jam setelah makan dari 140 ke 199, sama HbA1c di antara 5,7 sampai 6,5 itu adalah kuningnya, prediabetesnya. Iya. Gitu. Dok, dari 3 itu ya, yang puasa, kemudian 2 jam setelah makan dan HbA1c, itu kan kadang-kadang orang berfokusnya pada yang ini dok, pas mau MCU aja. Iya betul. 8 jam, yang puasa gitu ya.
itu bisa nggak sih dok kayak diakali bahwa MCU saya puasa saya bagus kok, tapi HbA1c nggak akan bisa bohong. Nah betul. Gitu gimana? Ya jadi kalau saya menjelasinnya gini, HbA1c itu ibarat nilai rapot. Nilai rapot mid semester per 3 bulan. Semester ya. Nilai ulangannya itu adalah nilai gula darahnya. Semakin sering kita periksa gula darah, semakin tahu nilai ulangannya bagus atau jelek. Kalau kita ambil rapot, itu adalah nilai rata-rata secara keseluruhan. Betul ya, selama 3 bulan. Kalau misalnya ada seorang ayah punya anak, anaknya ini menunjukkan hasil ulangannya kok cuman sebagian, yang dikasih tunjuk yang bagus-bagus terus. Kamu kemarin ulangan 1 minggu 7 kali, kamu cuma kasih 3 kali. 3 kalinya ini hasilnya bagus. Yang 4 mana? Bagus, tenang saja. Oke, kita anggap itu ya sudahlah bagus. Ketika ambil rapot, tiba-tiba kebakaran. Banyak merahnya. Banyak merahnya. Yang merahnya kita nggak bisa lihat nilai ulangannya, tapi nilai rapotnya itu akan kelihatan di paling bawah. Nah, di situ kita akan langsung berpikir, apa yang terjadi di sini? Apakah memang si anak ini dia bohong, atau dia memang tidak melakukan ulangan tersebut, nggak dicekin gulanya? Ya, itu terjadi pada pasien diabetes. Datang ke kontrol ke poli per bulan, pas datang ke poli gulanya bagus. Karena dia sudah tahu, nih harus jaga makan dulu nih sebelum ketemu dokter nih. Jaga makan pada saat diperiksa di rumah sakit, gula darahnya bagus. Ketemu lagi bulan depan bagus. Pada saat bulan berikutnya cek HbA1c, HbA1c-nya jelek. Nah itu yang sering terjadi sama pasien-pasien, karena pasien dalam tanda kutip tuh pinter sebenarnya. Ya, tapi di situ kita akan langsung note, Bapak, Ibu, periksa yuk gula darahnya mandiri di rumah. Nanti bawa ya catatannya, biasanya saya udah ada formnya, kita akan kasih, catat ya tolong diisi, bulan berikutnya tolong bawa ke saya. Di situ kita akan evaluasi. Nah masalahnya pasien kan nggak mau tuh diperiksa sering-sering ya, ditusuk sakit. Gula darah pagi setelah makan, siang setelah makan, dan sore setelah makan bisa berubah tergantung apa yang dimakan. Jadi disitulah trikinya. Jadi ya kita harus edukasi pasien untuk ya udah deh makannya yang bagus, nggak boleh sampai jelek. Belajarin deh makanannya supaya bagus gitu. Dok berarti gini ya dok ya, maksudnya ketika gula puasa, maksudnya ketika gula puasa ini bagus, belum tentu HbA1c-nya bagus. Tapi kalau HbA1c-nya bagus, otomatis gula puasa atau sesuatu bisa bagus nggak? Atau nggak bisa jadi standar gitu? Sebenarnya kita bisa menjadikan standar di HbA1c. Yang paling gampang kita ngeliat HbA1c. Karena itu base standarnya lah ya? Base standarnya. Okay. Ya, jadi kalau HbA1c bagus ya kita anggap bahwa kontrol gula darahnya selama 3 bulan terakhir bagus gitu. Jadi nggak bisa diakalin ya, nggak bisa diakalin ketika mau MCU puasa dibenerin, tuh mau ketemu dokter Richard puasa dulu nggak makan karbo nggak makan gula gitu. Nggak bisa diakalin ya, ada HbA1c. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar risiko penyakit dari diabetes tipe 2 yang bisa terjadi pada orang-orang di usia muda. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di telepon 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Timotius Richard, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, ketika tadi ya diperiksa ya, entah dia dari gula puasa sewaktu atau 2 jam setelah makan, kemudian HbA1c. Nah, sepanjang perjalanan itu ketika gula darahnya terus meninggi gitu ya, karena masalah ya nggak tahu ya, masalah aging lah, masalah apa yang jadi oral intake-nya, tubuh itu ngerespon nggak sih dok sebenarnya ketika terjadi kayak gula darah tinggi terus insulin kayak udah mulai nggak bekerja dengan baik nih gitu ya, meskipun kadarnya normal dan lain sebagainya. Nah itu tubuh ngasih aba-aba nggak sih dok atau gimana? Biasanya jarang ngasih aba-aba. Jadi makanya itu diabetes itu disebut salah satu silent killer ya. Kalau dibilang gejala klasiknya itu adalah banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Ya, dan berat badan kadang-kadang turun tanpa bisa dijelaskan penyebabnya. Tiba-tiba berat badan turun aja gitu ya. Maka dari itu kita selalu nggak bisa melakukan penilaian berdasarkan gejala klinis saja. Karena belum tentu. Justru kalau misalnya sudah mulai muncul gejala,
entah misalnya kesemutan, kebas-kebas, rasa panas di kaki, ya mungkin mata agak-agak burem, ya berarti mungkin sudah terjadi komplikasi dari si diabetes tersebut. Maka dari itu screening itu selalu digalakkan sekali untuk dilakukan. Pokoknya kalau saya melihat usia di atas 18 tahun ya, dewasa di atas 18 tahun dengan overweight ya, BMI di atas 23, dengan salah satu ada penyakit misalnya keluarga yang keluarga yang diabetes, dia ada gangguan kolesterol, ada hipertensi, atau ada riwayat dia mengalami diabetes pada kehamilan khususnya pada perempuan, atau ada penyakit-penyakit tertentu, itu wajib untuk dilakukan screening. Nah kalau misalnya enggak gimana? Di atas usia 35 wajib minimal MCU pertama deh. Di atas 35. Usia 35 tahun MCU pertama. Untuk dilakukan screening secara menyeluruh. Oke. Dan kalau ada kayak MCU terus kayak dok segini 300 tapi badan saya baik-baik aja kok gitu, gimana dok? Ya, jangan sampai kita menganggap bahwa sesuatu yang baik-baik saja itu berarti tidak ada apa-apa. Karena memang pemeriksaan seperti diabetes, kolesterol, dan hipertensi atau asam urat bahkan itu salah 4 dari penyakit metabolik yang menurut saya berbahaya kalau nggak ditangani. Karena rata-rata nggak punya gejala atau simptom. Bisa aja dia datang dengan gula darah 300 atau 400 atau tensi mungkin tinggi di 180, kolesterol misalnya di 200 atau 300, asam urat di atas 9, nggak ada keluhan, datang aja ke poli biasa. Dok mau kasih hasil MCU, gitu. Nggak ada apa-apa. Kebakaran semua gitu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM ya, kita bacakan dari Pak Rudi nih. Dok, untuk pria usia 40 tahun, gula darah normal untuk puasa dan sewaktu di angka berapa ya? Jika agak tinggi sedikit dan diturunin apa bisa stabil? Oh, 40 nih, life starts at 40 nih. Ya, jadi kalau 40 masih kita nggak ada perubahan untuk. Oh, nggak ada perubahan standar ya, based on usia nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kalau kecuali ini kita ngomong orang sehat, itu nggak ada. Jadi tetap gula darah puasa di bawah 100, 2 jam setelah makan di bawah 140, HbA1c di bawah 5,7, itu untuk orang sehat. Jadi kalau selama itu semuanya bagus, tolong dipertahankan. Bukan berarti abis itu oke, bagus, berarti saya abis ini bisa makan enak, makan yang manis-manis dan lain-lain, minum minuman manis, itu enggak. Jadi jangan sampai berlebihan. Intinya itu. Kalau dari saya gula itu maksimal itu 15 sampai 20 gram deh per hari. Ya berarti kurang lebih 4 sendok teh ya. 4 sendok teh. Satu sendok teh kan 5 gram. Ya, kurang lebih 3 sampai 4 sendok teh per hari. Gitu. Itu untuk gulanya saja. Gulanya aja ya. Nah buat Anda yang coffee lovers, mungkin Pak Rudi coffee lovers juga mungkin ya, pastikan itu minuman kopi ya, bukan minuman gula rasa kopi ya dok? Betul sekali. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Rudi. Nah dok, ini juga menarik banget nih, saya tadi kepikiran, kalau ngomongin gejala dan kemudian pada orang muda, apakah gini, bisa jadi beda sama orang yang lansia? Dalam artian gini, oh mas muda itu, tubuh itu masih lumayan bagus nih responnya dalam, maksudnya gini, ketika ada sesuatu ya anomali di tubuhnya gitu. Orang muda itu kayak tubuhnya itu mencoba mengkamuflase sehingga kayak nggak ada gejala apa-apa kok gitu. Atau sebenarnya di lansia juga sebenarnya nggak ada gejala juga gitu. Sama, di lansia juga nggak ada. Jadi yang memang mungkin rata-rata pasien nggak menyadari kalau dia ternyata sering haus, sering kencing, dan sering makan. Itu gejala klasiknya lah untuk diabetes. Karena dia nggak menyadari ya dia merasa kalau itu suatu hal yang biasa. Ya, jadi mungkin orang-orang awam mengatakan kalau kencingnya banyak kan bagus, ya kan, kencing banyak berarti bagus, sering minum kan juga berarti bagus, ya. Nah, cuman yang harus diwaspadai adalah ketika memang hasilnya buruk, bukan berarti tidak ada apa-apa. Kadang-kadang banyak pasien denial, pasien kan biasa aja dok, saya nggak ada gejala, kenapa saya mesti minum obat gitu? Ya kan gula darah tinggi, saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Ya itu yang nggak boleh gitu. Oke, jadi jangan nunggu ya, betul. Nunggu sesuatu yang buruk terjadi ya. Tapi kalau kayak di usia muda terus kayak terjadi pembiaran terus menerus gitu ya, itu kan pasti kan nggak hanya ngomongin gulanya aja kan dok, maksudnya ketika gula itu menyebar ke seluruh tubuh, ada nggak risiko kayak komplikasi sehingga akhirnya organ-organ ini juga berisiko, entahlah ginjal, entahlah dan sebagainya gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya diabetes itu juga disebut sebagai mother of all diseases. Jadi ibu dari segala macam penyakit. Jika dibiarkan secara terus-menerus ya, kurang lebih ya mungkin 2-5 tahun itu mungkin komplikasi akan terjadi. Cepat ya? Ya, jadi lumayan cepat. Jadi
Entah itu di ginjal, entah itu di mata, entah otak, jantung, pembuluh darah, saraf, sumsum tulang, itu dia semua organ akan terkena. Semuanya dong gitu. Betul. Jadi semua organ. Jadi kalau dari kita biasanya kita langsung harus menanggulangi. Kita akan periksa HbA1c-nya biasanya tuh. Ketemu pertama dari klinik atau dari periksa mandiri misalnya atau hasil MCU. MCU beberapa ada yang nggak ada HbA1c-nya. Kita akan lihat, oke HbA1c-nya tinggi. Misalnya kan tadi kalau orang sehat di bawah 5,7, diabetes di atas 6,5. Let's say pasien masih aktif, usia 30-an lah ya, 30-an, badannya agak gemuk, datang bawa hasil MCU dari kantor, gula darahnya 200 misalnya, gula darah puasa, darah puasanya ya, cuma 1 kali ambil darah. HbA1c-nya nggak ada, fungsi ginjal masih oke, semua yang lain masih oke, kolesterolnya agak naik sedikit lah. Dia datang, minta, dok hasil MCU, perlu nih dari kantor surat menyatakan keterangan sehat. Kita akan cek HbA1c-nya, kita lalu akan assess kira-kira apa sih nih yang menyebabkan dia bisa diabetes atau enggak, dan resiko ke depannya kira-kira mana yang akan terjadi. Kalau misalnya dia ternyata gemuk, ya kita akan sesuaikan obat-obatannya untuk menurunkan berat badan. Kita jangan kasih obat yang bisa meningkatkan berat badannya. Terus kita cek HbA1c seberapa tinggi. Misalnya 9 gitu, 9 itu udah lumayan tinggi. Target kita adalah dalam 3 bulan bisa turun di bawah 7. Itu target untuk diabetesnya. Nah kalau itu udah bisa dilakukan perubahan pola gaya hidup dan lain-lain, obat-obatannya disesuaikan, dia olahraga rutin. Nah kita akan langsung nilai kira-kira obatnya bisa saya turunin nggak ya? Atau jangan-jangan dalam 3 bulan gula darahnya makin naik. Nah kita harus assess lagi nih, aduh jangan-jangan mesti saya kasih sampai ke insulin atau obat-obatan yang memang lebih tinggi dosisnya gitu. Harus disiplin ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes tipe 2 pada usia muda. Masih bersama dengan Dr. Timotius Richard, SPPD dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dok, kita lanjut lagi. Kita punya 4 menit terakhir dok. Nah, kalau untuk sudah terdeteksi bahwa ini sudah tinggi nih ya, meskipun gejala nggak ada apa-apa gitu ya. Itu harus minum obat atau bisa konservatif dulu? Tadi bilang kayak pola hidup di switch yang lebih baik atau tetap harus dibarengi dengan minum obat? Oke. Biasanya kita akan ngelihat dari kadar gula darahnya dulu. Kalau misalnya kadar gula darahnya secara rata-rata dia tinggi, ya ini kita akan langsung start obat dulu biasanya. Kalau sekarang panduannya udah agak sedikit berbeda. Kalau dulu kita bisa melihat dari tingginya kadar HbA1c. Kalau HbA1c di atas 7,5 kita bisa mulai langsung dengan 2 obat. Kalau di atas 9 kita bisa evaluasi perlu 3 obat atau dengan kombinasi dengan insulin. Tapi kalau biasanya di bawah 7 itu biasanya kita dengan pola gaya hidup sehat dulu. Kan 6,5 sampai 7 kan 7 target orang diabetes. Biasanya kita lihat dari pola gaya hidup sehat bisa atau enggak. Tapi sekarang paradigmnya sudah lebih switching ke arah resiko yang akan terjadi dari pasien tersebut. Misalnya pasien ternyata sudah ada gangguan ginjal atau mungkin sudah ada gangguan jantung atau mungkin sudah ada obesitas atau mungkin perlemakan liver. Itu obat-obatnya bisa berbeda satu sama lain. Jadi kita memang sekarang tailored ke masing-masing pasien. Nah, cuman pada prinsipnya kalau pasien yang murni diabetes tanpa ada komorbid, ya biasanya kita akan mulai dengan obat-obatan yang biasanya lebih awam lah. Contohnya salah satunya metformin. Kalau misalnya pasiennya dengan obesitas, biasanya kita akan mulai dengan obat-obat yang bisa menurunkan berat badan seperti semaglutide, injeksi semaglutide. Ya, jadi itu memang kita akan tailored masing-masing. Nah, kalau misalnya ternyata dia sehat dan HbA1c-nya masih nggak terlalu tinggi, kita akan challenge dulu ke pasien. Oke, healthy lifestyle dulu deh, kita lihat dalam 3 bulan. Kalau misalnya HbA1c-nya bisa tetap turun di bawah 7,5 atau di bawah 6,5, itu di bawah 7 atau di bawah 6,5 itu sangat baik. Berarti obat belum perlu kita lakukan. Orang ini masih bisa mengontrol dengan pola gaya hidup sehat, olahraga dan jaga makan. Jadi belum tentu pakai obat. Nah, kalau udah pakai obat gimana? Bisa nggak diturunin? Bisa banget. Jadi kita akan challenge juga ke pasien, ya walaupun sudah lansia, tetap kita akan sarankan untuk lakukan olahraga yang tentunya aman untuk pasien tersebut. Kita sarankan kurang lebih 75 sampai 150 menit dalam 1 minggu. Kurang lebih ya 30-an menit lah ya sehari lah ya. Itu biasanya kita challenge tersebut sama kita coba bantu atur makan, entah dari dokter yang akan menjelaskan pola makannya atau kita kerjasama dengan ahli gizi untuk
edukasi ke pasien. Pola makannya seperti ini loh, bagusnya seperti ini. Nanti ntar kita akan evaluasi. Dalam 3 bulan kalau turun bagus, tap down obat. Pertahankan Bisa lepas lifestyle. obat nggak sih, Wan? Bisa. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya, syaratnya simpelnya itu adalah stabil dalam 3 bulan, HbA1c di bawah 6,5 tanpa penggunaan obat. Nah, itu berarti masuk dalam tingkat tertingginya sembuh diabetes, namanya diabetes remisi. Gitu. Banyak kok yang bisa. Banyak yang bisa ya, Dok ya. Itu syaratnya apa? Harus disiplin dong, makan dan lain sebagainya. Tidak hanya makan ya, Dok ya, maksudnya kayak olahraga dan lain sebagainya itu penting. Olahraga, diet, turunin berat badan, harus kenal resiko sih ya untuk pasien-pasien, masing-masing pasien. Tapi prinsipnya adalah makan dijaga sama olahraga rutin. Diharapkan bisa sampai diabetes remisi. Itu dia ya. Jadi harus benar-benar disiplin ya, Dok ya. Ya. Bisa ya. Bisa. Untuk usia muda lebih harus punya chance lebih besar nggak sih, Dok? Jauh lebih tinggi, sangat. Karena pasti belum ada perubahan kadar insulin di dalam tubuh. Karena kalau dia resistensi insulin terus, lama-lama tubuh bingung. Ini kayaknya tubuh nggak butuh insulin kali ya, udah deh nggak usah diproduksi lagi. Oke. Gitu. Jadi di situ kita lebih menyarankan untuk usia-usia muda itu sekarang sudah mulai untuk dilakukan screening dan olahraga. Sekarang udah mulai switching kok ya, kalau untuk generasi yang sekarang lebih sering jalan-jalan ke tempat olahraga, ya kan, padel, ya tempat gym, ya, itu lebih bagus. FOMO dikit nggak apa-apa lah ya, masa FOMO olahraga nggak apa-apa ya gitu ya, asal FOMO-nya yang tepat, jangan overtrain, overuse juga ya, Betul ala-ala sekali. atletnya, Iya. step by step lah ya, FOMO olahraga bagus lah ya. Oke, terima kasih Dr. Richard hari ini menjadi cambuk kita bersama orang-orang muda yang mungkin selama ini pola hidupnya masih agak kurang benar, semoga bisa lebih sehat supaya bisa menghindari diabetes tipe 2 yang sebenarnya jauh bisa dimodifikasi supaya tidak mengalami diabetes ya, Dok. Betul. Terima kasih, Dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan Terima teman-teman di kasih. Rumah Sakit Harapan Bunda. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Richard, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Mardia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga makan Anda, istirahat Anda, dan jangan lupa berolahraga supaya nggak mengalami diabetes di usia muda. Sampai jumpa.